إلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام ثم الصحابة والقرابة ثم إلى أرواح جميع الأولياء والصالحين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين من الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى روح كتب العلوم أبي حمد محمد ابن محمد الغزالي ثم إلى روح كتب الأحوال أبي يزيد البسامي ثم إلى روح كتب المقام سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح سيد الشيخ محمد عبد الكريم السمان المدني ثم إلى روح خليفة شيخنا وجدنا ومولانا محمد أرشد بن كلام بيان ثم إلى أرواح والدنا مشايخنا وصلهم وفروعهم بأن الله تغشم برحمة والمغفرة ويؤلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويؤيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فحم النبي محب المرسلين وحسن الخاتمة في أمين وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي وبسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل كان مالك بن أنس رحمه الله تعالى يشهد الجنائز ويعود المرضى ويؤتي الإخوان حقوقهم فترك ذلك كله واحدا حتى تركها كلها وكان يقول لا يتهيأ للمرء أن يخبر بكل عذر له. Ini dalil yang mereka berujlah atau bersunyi-sunyi di rumah lah. Artinya, dan kata setengah ulama adalah Imam Malik Ibnu Anas rahimahullah ta'ala hadir akan menghantarkan jenazah. Jadi biasanya beliau kalau ada orang meninggal ikut juga menghantarkan jenazah. Imam Malik inilah. Dan menilik akan orang yang sakit, sidin mailangi orang sakit, aktivitas sidin. Dan memberi ia Imam Malik saudara akan segala hak mereka. Kalau ada yang berhajat, dan beliau juga beliau memberilah Imam Malik. Itu dijalani beliau sudah. Kemudian meninggalkan ia Imam Malik akan sekalian yang demikian itu. Tapi setelah itu beliau kada mau lagi hadir. Nah, kita baca ini apa sebabnya beliau. Ini menunjukkan kekuatan mereka-mereka yang ada bersunyi diri dan berujlah di rumah. Nah, diantaranya Imam Malik melakukan ini. Sebelumnya Imam Malik memang selalu hadir dalam kegiatan apapun hadir beliau karena beliau seorang mujtahid kan. Imam Malik termasuk imam yang 4. Ya, paguran Imam Syafi'i. Kemudian meninggalkan ia Imam Malik akan sekalian yang demikian itu yang disebutkan tadi. Menghantarkan jenazah, mengilangi orang sakit, memberikan masyarakat yang berhajat kepada beliau. Itu dilakukan oleh beliau. Meninggalkan yang sekalian itu satu demi satu hingga meninggalkan ia Imam Malik akan sekaliannya. Dan adalah ia Imam Malik berkata, tiada kuasa menyediakan oleh seseorang yang menghabarkan ia seseorang akan segala ujur baginya. Sidin kada sanggup mendengar kalau ada cerita masyarakat yang masyarakat itu melanggar hukum syariat Allah. Karena beliau sebagai mujtahid memberikan hukum kepada masyarakat. Tapi sudah beliau melakukan itu. Sudah melakukan itu. Tapi ada waktunya rupanya yang beliau sudah kada sanggup lagi. Beliau kada sanggup lagi melihat kemungkaran, kada sanggup untuk merubah. Alasan itulah beliau jadi berdiam di rumah. Dan kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam At-Tabaqat Al-Kubra, ini menceritakan tentang apa alasan Imam Malik jadi kada mau lagi keluar rumah. Wa makasa Malikun radhiyallahu anhu 25 sanah
lam yashhadil jama'ata faqilalah ma yamna'uka minal khuruj faqala makhafata an ara munkaran ahtaju an ugayyirah. Nah, ini penjelasan Imam Malik kenapa aku izin kada keluar lagi. Karena aku sudah ujur untuk merubah orang yang berbuat maksiat. Kalau sidin keluar terus kada kalau merubah maksiat maka sidin berdosa. Artinya, dan duduk berhenti Imam Malik radhiyallahu anhu di dalam rumahnya 25 tahun. Kada sedikit waktu, ya kada? Nah, ini orang sudah wali lah. Paguran Imam Syafi'i kada tanggung-tanggung. Padahal tiada ia hadir ke masjid kada ikut lagi sidin. Nah, akan sembahyang berjamaah kada ikut lagi sidin. Maka dikata oleh orang kepadanya, artinya orang bertakun, kenapa pian jadi kayak itu? Apa yang menegahkan engkau daripada keluar rumah ke masjid? Maka berkata Imam Malik menjawab, karena takut bahwa aku lihat akan pekerjaan yang mungkar, maka aku berkehendak mengubahkan dia, tapi aku pada kawal lagi sidin. Nah, memang Imam Malik ini agak beda sedikit lah. Kalau sidin hari Jumat tuh parah sudah. Orang ajan nyar ke masjid sidin. Nah, itu perbedaan, tapi itu kada kumaha itu itulah. Karena sidin orang wali. Walaupun kita hendak menurut sidin kada kayak sidin ilmunya, kita disuruh nang paling awal munyak awal ya kan ke masjid itu. Nah, karena apa? Sidin sibuk memberikan meluruskan masalah umat. Jadi sibuk dengan ijtihad beliau. Ada kita kada apa-apa aja, paling-paling sibuk. Kenapa? Mun para ajan hanya ke masjid. Kira-kira sibuk kita apa kira-kira? Jadi Imam Malik kan seperti itu ceritanya lah. Nah, jadi kada kawat ditiru. Dan nangka ini pun bertahan di rumah nangka ini kada kawat ditiru juga. Ini ada kita penjelasan sini ulama mendapatkan apa alasannya jadi kita kada boleh meniru sidin. Jadi alasan beliau karena aku di sini takut melihat kemungkaran umat dan aku sudah kada kau merubah. Nah, itu nang jadi ulama tuh banyak bersimpan. Napa nak kada dirubah? Ulamanya juga nak kada dirubah. Nah, dia kan itu ulamanya yang menyampaikan itu juga kada lagi dirubah. Nah, menurut hawa nafsunya. Sekarang kejadian ini sudah kita menjalani ini hari ini. Ulama dijahilkan, arti jahilkan apa? Tidak boleh bicara ulama. 3 dipakirkan, ulama dijahilkan, rakyat dipakirkan. Itu program. Yang ini sudah kita rasakan. Kemudian maka berkata Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani, qultu wa innama sumiha fi dzalika li'annahu mujtahidun falau fa'ala dzalika ghairuhu la yuqarru alaih wallahu alam. Kata beliau Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani, aku berkata dan hanya sungguhnya diharuskan di dalam demikian itu apa? Demikian itu 25 tahun berdiam di rumah. Sidin itu diharuskan artinya boleh. Karena bahwa Imam Malik itu adalah imam yang mujtahid. Artinya membuat satu hukum, menetapkan suatu hukum. Jadi sidin boleh nang kayak itu. Barangkali sidin di rumah itu kan memikirkan umat juga sebenarnya, tapi melalui tapakuh sidin ya lah. Melalui fikih sidin. Karena hukum muamalat itu kan dipikih hendaknya. Tentang hukum syariat muamalat dan sebagainya di masyarakat beliau. Maka jika berbuat akan yang demikian itu oleh orang yang lain daripadanya, niscaya tiada ditetapkan atasnya kada boleh artinya. Karena kada kaya sidin hendak berdiam di rumah bareannya. Nah, ada kawa. Artinya nang kaya sidin ini kada kawa dituruti. Dan kata Fudail ibnu Iyad rahimahullah ta'ala,
min sakhafati aqlir rajuli kasratu ma'arifihi. Kasratu ma'arifihi. Artinya setengah daripada alamat kurang akal seseorang yang laki-laki itu yaitu membanyakan akan berkenal-kenalan dengan orang. Orang kenapa aja jadi orang berkenalan aja, ada berpikir kayak apa kita nih, seorang nih kayaknya akhirnya lah. Artinya perlu dipikirkan, dunia dicari tapi akhirat pasti disiapkan. Itu maksudnya. Dunia dicari karena sebagai sarana untuk akhirat, tapi akhirat itu sebagai kepastian disiapkan. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah menyuruh, persiapkan kata Allah. Akhiratmu persiapkan, tazawwadu, bersiap-siap. Karena sebuah kepastian kematian kita. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, abdalul majalis majlisun fi qa'ri baitika la tara wa la tura. Artinya yang terlebih abdal tempat duduk itu yaitu duduk di dalam rumahmu yang tiada engkau melihat akan manusia dan tiada melihat manusia akan dikau. Jadi di sini berlatih kita beribadat kepada Allah, kada mengharap pujian dari orang lain. Karena di rumah, kalau kita di luar bertasbih itu masih ada kita datang ria dan sebagainya lah. Nah, itu melatih. Makanya Imam Abdul Qadir Jailani itu kan sidin tarikat sidin 25 tahun, la ya'rifu wa la yu'raf. Ini nih kata-katanya, tidak mengenal orang dan tidak dikenal orang. Selama 20 tahun khalwat beliau untuk mencapai wasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kehebatan beliau, kalau majelis beliau buka sini semua hadir, hendak belajar itu terbang dulu. Dan semua pertanyaan yang ada di syekh-syekh yang hadir itu sini tahu sudah. Kehebatanlah mukasyafah yang dibukakan Allah Subhanahu wa taala dengan amaliyah beliau. Ini ada keluar tafsir beliau 5 jilid yang memang belum ada kita di sini. Karena yang mengumpulkan ini Juriyat Abdul Qadir Jailani yang ke-18 dari Turki selama 30 tahun sidin mengumpulkan, termasuk catatan-catatan Abdul Qadir Jailani itu di rumah anaknya, di perpustakaan rumah, termasuk wiridna asli dari sidin. Karena waktu itu kan 18 ini ada kami pertemuan di Gatut, sidin menceritakan, dan terjemahnya Bismillah itu memang beda dengan yang lain. Harganya 1 juta, harganya 5 jilid tafsir khusus beliau. Belum ada kita di sini lagi. Tapi sudah dijual di Jakarta, sudah ada cabangnya. Jadi paling baik di sini kita kalau mutalaah amalan itu di rumah. Karena rumah itu kan tempat jar Nabi, baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Maksudnya di dalam rumah itu nyaman kita beribadah. Bila nyaman lalu tenang. Biar gandal rumahnya. Ya ada. Halus rumah Nabi berapa? 4 kali 6 mungkin lah makam sidin tuh. Itu rumah sidin tuh. Sidin bermakam di kamar sidin. Itu rumah sidin. Makanya sidin kan kadang-kadang mencontohkan salat tahiyatul masjid. Kadang-kadang karena sidin di dalam masjid, di dalam kamar sidin. Sembahyang Jumat sunat qabla Jumat kadang-kadang sidin mencontohkan, tapi Sidin Utsman mencontohkan ada dalam kitab Bajuri. Jadi orang yang kadang menggawe qabla masjid kada apa-apanya kada dicontoh, tapi ada sahabat yang mencontohkan. Tahiyatul masjid siapa yang mencontohkan? Sahabat juga. Tapi direspon oleh Nabi. Sunatul wudu kada sidin juga mencontohkan, sidin Nabi bilang, tapi direstui oleh Nabi.
Bila direstui itu menjadi hukum sunnah. Sekalian inilah perkataan orang yang cenderung mereka itu kepada mazhab yang pertama, yaitu orang yang mengatakan bahwa menjauhi akan bercampur dengan manusia itu abdal. Nah, karena tokoh-tokoh juga nang banyak nang bersimpan nih. Nah, tapi kena ada nang kadang bersimpan juga tokoh juga termasuk Imam Syafi'i. Nah, kesemuanya itu bujur, tergantung kita memilih apa aktivitas kita. Ini kan informasi sebenarnya para ulama, para aulia Allah, aktivitas mereka seperti itu menuju Allah. Jadi kita di mana andaknya? Mudahan ada andaknya kita nih nang bercampurkah atau nang senang-senang di rumah beribadah. Adapun dalil orang yang cenderung kepada mazhab yang kedua, yakni berkumpul dengan manusia, yaitu orang yang mengatakan bahwa bercampur dengan manusia itu terlebih abdal daripada sunyi sendirinya. Maka yaitu sekalian dalil yang tersebut di dalam fadilah bersahabat dahulu itu. Dan lagi menegahkan Nabi SAW bagi orang yang mau duduk di dalam bukit dengan sendiri karena ia berbuat ibadat dengan sabdanya. Nah, ini Nabi ada bersabda, jangan desidin menyendiri di gunung beribadat. Nah, jadi hadis ini kayak bertentangan, tapi ada sebenarnya. Karena ini asbabul wurudnya ada, nang Nabi kan memberiakan nih. Ada asbabul wurudnya, tidak bertentangan dengan mereka yang berdiam di rumah beribadat. Sebagaimana sabdanya, la tab'al anta wala ahadun minkum la sabru ahadikum fi ba'di mawatinil islam khairun lahu min ibadati ahadikum wahdah arba'ina aman. Rasulullah bersabda, jangan engkau kerjakan duduk di bukit itu di gunung kalau maksudnya, atau di hutan. Karena orang berhalwat ada di antaranya nang ke gunung, ada ke hutan, mencari ketenangan. Dan di situ menguji keimanan. Kan di gunung tuh banyak hantunya, banyak setannya, banyak ularnya, banyak. Ya kalau itu ujian iman kita. Ya macam-macam orang sufi itu ujiannya, ada yang ke kubur tengah malam. Ini menguji keimanan. Kita ini kan pilih-pilih hantu takutan anehnya lah. Padahal kita kan pernah melihat. Kada pernah melihat kita hantu tuh ya kada. Kenapa takutan? Coba orang nang kurang akal tuh. Inya kadang-kadang di pinggir jalan duduk sama laman, kada takutan inya tuh. Kita membuktikan melihatnya duduk merenung inya. Ibarat ada hantu juga kan tahu juga inya kira-kira lah. Kenapa kita nang diberi akal sehat bila mendengar hantu takutan? Kada sampai lagi mikirkan tuh, ulun kada paham lagi. Aturannya takutan tuh awan Allah aturannya. Wala yakhshawnahu wa yakhshawnahu wa la yakhshawnahu illallah, kata Allah dalam surah Al-Rajm. Jangan takut kada siapapun terkecuali hanya takut kepada Allah. Itu tauhid kita. Adapun kepada yang lain apa? Mendir, menghindar. Itu bahasanya. Ular, apa aja kita menghindar. Kalau pindah kebetulan takdirkan Allah dihantamnya ya, nah, sebenarnya semua itu kan kada punya daya juga. Cuma kalau pada saat itu takdir kita sampai, jadi kita menghindar. Jadi bukan kalimat takut sebenarnya. Takut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tauhid kita seperti itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya jangan engkau kerjakan duduk di bukit dengan seorang dirimu itu, dan jangan ada seseorang daripada kamu
berbuat yang demikian itu, artinya nang beribadah di bukit tadi, sesungguhnya sabar seseorang kamu dalam setengah tempat bercampur dengan orang Islam itu terlebih baik daripada berbuat seseorang kamu akan ibadat 40 tahun saurangan di bukit. Lebih abdal bercampur ya sidin. Napa ini ilatnya? Sebabnya hadis ini karena di masa awal Islam. Karena di masa awal Islam itu semuanya harus berdakwah. Balighu anni walau ayah, kata Rasulullah. Sampaikan dariku walaupun satu kada boleh orang keluar. Karena dalam awal-awal Islam. Kalau wahini bilang bertahan sudah jadi pendakwah ya kada. Artinya kita memilih-milih aja lagi. Kalau kita ingin menenangkan hati, menjenakkan hati, banyaki menyebut Allah, memuji Allah, dan dalilnya Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, banyak-banyaklah menyebut Allah, tidak terbatas menurut kemampuan. Sesudah salat lima waktu. Wasabbihuhu bukratan wa asila, sekurang-kurangnya pagi dan sore banyak-banyak memuji Allah. Itu informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya paling tidak kita setelah 5 waktu. Itu paling tidak wirid kita. Dan kata Imam Al-Ghazali rahmatullah, "Wadh-dhahiru anna hadza innama kana lima fihi min tarkil jihad ma'a syiddati wujubihi fi ibtida'il Islam." Ini penjelasan hadis tadi nang kada boleh orang itu duduk-duduk di rumah santai atau beribadat karena di awal Islam. Artinya dan zahir bahwa menegahkan Nabi SAW akan orang yang bersunyi di bukit itu atau di rumah karena mengerjakan ibadat seperti yang disebutkan di dalam hadis itu hanya saja adalah karena meninggalkan perang sabil serta sangat diwajibkan akan dia pada permulaan Islam dahulu itu, artinya berdakwah. Dan hadis Nabi SAW ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wallahu a'lam. Jadi kedua-duanya kada ada tabrakan, kada ada perbedaan. Nang kada boleh ini katanya di awal Islam. Jadi mudah-mudahan kita dapat memahami dua perbedaan ini. Jadi mudah-mudahan kita ada andaknya di mana. Nang rajin bergaul silahkan bagus. Yang penting kita menjaga muamalat kita, pergaulan kita jangan melanggar syariat agama. Sekurang-kurangnya ya Rasulullah, al-muslimu salimal muslimuna min lisanih wa yadihi. Itu yang penting. Kita bergaul. Islam yang sempurna itu kata Rasulullah, selamatnya orang-orang muslim lain dari mulut kita dan tangan kita. Itu yang paling dijaga. Karena hubungan Allah dengan manusia seimbang. Kita banyak beribadat tapi lisan kita sangat mengganggu orang, tidak akan masuk surga kita. Karena sebagian pertanyaan di kubur adalah saudara-saudara kita. Wa ma ikhwanu, itu mengisyaratkan bahwa kita kada boleh bahwa terlebih-lebih kepada keluarga kita yang dekat. Duribat alaihimuz zillatu ainama suqifu illa bihablillah wa hablim minan nas, kata Allah. Ditimpa kehinaan yang sangat besar bagi orang yang tidak berhubungan dengan Allah dan juga orang yang tidak berhubungan dengan sesama manusia. Jadi seimbang. Ibadah kita jalan, tapi kita wajib menjaga sesama kita jangan sampai menyakiti dengan lisan apalagi dengan tangan. Al-faslu tsani fi fawaidil uzlah wa afatiha. Pasal yang kedua menyatakan segala faedah uzlah, yakni menjauh akan manusia dan menyatakan kebinasaannya uzlah. Nah, jadi perlu juga tahu kita, walaupun uzlah itu wabda, tapi ada penyakit-penyakit di dalam berdiam di rumah itu. Ada penyakit-penyakit ibadah kita nang bersunyi-sunyi ada. Makanya jar Imam Ibrahim An-Nakhi dalam kitab ini juga dalam kitab ini juga
Jadi sebelum kita hendak bersunyi-sunyi, hendak beribadat di rumah itu harus dipahami dulu, harus memahami dulu 3 ilmu. Fikih, tauhid dan tasawuf. Itu alat untuk kita beribadah. Agar kita jangan binasa dalam ibadah. Menjauhi manusia dan bercampur dengan manusia itu yaitu bersalah-salahan, iya, sebab bersalah-salahan kelakuan manusia, yakni jika tiada sejahtera agama seseorang itu melainkan dengan menjauh akan manusia, maka menjauh ia akan manusia itu terlebih abdal kepadanya. Terganggu sudah ini hendak beribadat lah. Ini sudah hatinya cenderung hendak ketenangan dalam kehidupan. Modalnya ada sudah, duitnya pina cukup aja sudah. Jak ibarat tapi begawi benar tuh nah sudah ada aja. Tapi nya hendak tenang dalam menuju Allah. Maka inya banyak istirahat di rumah. Itu kalau nya menganggap sudah rasa terganggu dalam beribadah. Dan jika sejahtera agamanya itu dengan bercampur dengan manusia serta memberi manfaat akan manusia di dalam agamanya dan dunianya, maka bercampur dengan manusia itu terlebih abdal kepadanya. Kita diberikan Allah kelebihan misalnya, punya ilmu ada, rezeki ada, maka ini sangat bermanfaat. Kalau kita bercampur, kalau kita bergabung, itu lebih banyak pahalanya daripada orang yang menyendiri di rumah beramal ibadat. Karena di rumah beramal ibadat sendiri itu pahalanya untuk seorangan. Kalau kita bercampur dengan manusia, dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan akhlaknya, wah itu luar biasa, itulah akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma jar Imam Ghazali tadi, karena tabiat kita dan kelakuan ini berbeda-beda. Jauh lebih besar pahalanya apabila aktivitas kita terlibat orang-orang lain. Apalagi yang terlibat itu adalah dangsanak kita, memerintah kita, anak-anakan kita. Itu yang paling diutamakan. Karena itu perintah Allah, menjaga diri kita dan keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar, kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dan jiran tetangga kamu dari api neraka. Karena belaman-belaman neraka itu diantaranya manusia dan batu. Oleh karena itu Allah sangat menganjurkan, memerintahkan. Ini amar kalimatnya, kutu kalimatnya amar, perintah, wajib. Wajib yang pertama menjaga lisan kita, anggota tubuh kita, kemudian anak istri kita, kemudian orang yang lain. Adapun faedah uzlah itu maka yaitu 6 perkara. Faedah yang sampaikan belum. Faedah yang pertama, dapat menselesaikan dirinya di dalam berbuat ibadah akan Allah Ta'ala, dan di dalam zikir dan fikir dan jinak hati akan Allah Ta'ala, dan dengan munajat akan Dia Allah Ta'ala, dan menilik akan malakutis samawati wal ard, dan sekalian yang demikian itu tiada dapat ia melainkan dengan menjauh akan manusia. Nah ini keutamaan orang beruzlah. Dan dari karena inilah berkata Imam Ghazali rahmatullah, ia nukil daripada setengah ulama, la yatamakkanu ahadun minal khalwati illa bitamassuki bi kitabillah wal mutamassikuna bi kitabillah ta'ala humul ladzina istarahu minad dunya bi dzikrillah ta'ala wadzakiruna Allah katsira ashu bi dzikrillah wa matu bi dzikrillah wa laqullaha bi dzikrillah wa la syakka fi anna haula'i tamna'uhumul mukhalatu anil fikri waz zikir fal uzlatu aula bihim walijalika kana Rasulullah sallam fi ibtida'i amrihi yatabattalu fi jabali Hira.
Artinya, dan tiada dapat seseorang daripada bersunyi di dalam khalwat itu melainkan dengan berpegang dengan kitab Allah. Dan orang yang berpegang dengan kitab Allah Ta'ala itu, yaitu mereka yang istirahat daripada dunia dengan zikrullah. Istirahat di sini bukan kada beraktivitas lah, tetap aja. Karena contohnya itu kan sahabat. Itu yang paling pertama contoh. Orang yang dijamin masuk surga tetap beliau berbisnis. Ya kan? Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman. Cuma caranya itu nang kita. Harta itu hanya di tangan andaknya sebanyak apapun, tidak masuk ke dalam hati. Jadi kada mengganggu ibadat. Nah itu yang kita pikirkan. Kayak apa caranya? Ada latihannya. Orang-orang sufi ada latihannya itu. Banyaki bajikir. Sampai ke sudah? Yes. Dan mereka itu yang membanyakkan zikrullah, yaitu hidup mereka itu dengan menyebut zikrullah, dan mati mereka itu dengan menyebut zikrullah, dan mendapati mereka itu akan Allah Ta'ala dengan zikrullah. Dan tiada syak bahwa menegahkan akan mereka itu ulih bercampur dengan manusia daripada berpikir dan berzikir. Maka bahwa sesungguhnya bersunyi itu terlebih aula bagi mereka. Dan karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada permulaan pekerjaannya itu bersunyi sendirinya di dalam Guha Hira di Jabal Nur. Waktu Sidin mau menerima wahyu, artinya tahanus, tapakur, belum ada ibadah, hanya tapakur, memikirkan kekuasaan Allah, kebesaran Allah, itu tauhid, tauhidullah, mengesahkan Allah. Itu yang dipikirkan beliau sehingga sampai turun wahyu, persiapan. Nah jadi kalau orang bertapakur, orang berkhalwat, berarti contohnya Rasulullah, tapi di awal agama Rasulullah sebelum datang perintah. Nah inilah diantaranya yang kita baca pada malam ini tentang ujlah ataupun bercampur. Kedua-duanya benar, ada dalil semua. Jadi mudah-mudahan kita dapat mengambil iktibar di mana kita nang bisa, mudah-mudahan Allah berikan petunjuk dan hidayah dan taufiknya sehingga kita dapat mempraktikkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa kita, kealpaan kita, kelalaian kita, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan dosa-dosa anak-anak kita dan ibu bapak kita dan seluruh kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa kita, dan Allah selalu memberikan rahmat kepada kita, terutama kondisi sekarang ini kita dilepaskan dari bala dengan berkat mengingat Allah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya,